Baik, yang berikut model atom keempat ini dipopulerkan oleh Rutherford. Ya, Rutherford mengamati atau menyusun model atom berdasarkan eksperimennya, yaitu menembakkan lempeng berlapis emas dengan partikel alfa. Ya, nah, menurut Rutherford, kalau model atom Thomson benar, maka ketika ditembakkan dengan partikel alfa yang masanya besar sekali, bahkan 7.000 kali massa elektron, maka nanti seandainya model si Thomson itu betul, sinar alfa ini akan diteruskan, ya, karena tadi apa? Masanya besar. Ternyata hasil pengamatan Rutherford tidak demikian. Beberapa kondisi malah ada alfa itu dibelokkan, bahkan berbalik arah, bahkan terhambur dengan sudut tertentu. Nah, dari sana hasil penembakan itu Rutherford mengkoreksi model atom Thomson. Nah, menurut Rutherford begini. Pertama, atom nanti akan memiliki inti. Nah, terdiri dari apa? Proton dan neutron. Karena atom terdiri dari proton dan neutron dan sudah diuji memang benar atom ada proton dan elektronnya, maka teori Dalton, pendapat Demokritus dengan sendirinya batal. Kenapa? Karena menurut Dalton dan Demokritus atom adalah bagian yang terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Padahal kemajuan teknologi sekarang, atom ternyata ada intinya, dan di dalam inti itu menurut Rutherford ada siapa? Proton dan neutron. Ya, jadi dikoreksilah pendapat Dalton dan Demokritus. Baik, hasil penembakan ini Rutherford menyimpulkan atom punya inti yang terdiri dari proton dan neutron. Karena proton positif, neutron netral, maka secara keseluruhan inti atom bermuatan apa? Positif. Kemudian elektron ya akan senantiasa mengorbit dan mengelilingi inti, di mana Rutherford terinspirasi dari teori gravitasi yang dikemukakan oleh Newton. Ya, Newton mengatakan, atau ilmuwan-ilmuwan sebelumnya mengatakan, susunan tata surya, matahari sebagai pusat, kemudian planet-planet bergerak mengorbit matahari. Nah, Rutherford terinspirasi dari teori itu sehingga model atomnya mirip dengan tata surya, maka istilah lain model atom Rutherford itu disebut dengan miniatur tata surya. Pusatnya adalah inti yang terdiri dari proton dan neutron bermuatan positif. Kemudian ada elektron. Elektron ini senantiasa gimana? Senantiasa bergerak mengorbit dan mengelilingi inti. Susunannya mirip dengan susunan tata surya. Nah, inilah pendapat Rutherford ketika dia mengajukan model atom untuk menyempurnakan atau memperbaiki model atom Thomson. Ya, nah coba sedikit kita analisa. Rutherford membayangkan intinya bermuatan positif, kemudian elektron bermuatan negatif, perhatikan, ya. Karena positif dan negatif kandungan muatan ini menyebabkan terjadi gaya elektrik yang kita kenal dengan istilah gaya Coulomb, ya. Nanti inti atom positif, elektron negatif, terjadi istilahnya gaya tarik menarik, katakanlah gayanya gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb inilah yang menyebabkan nanti elektron senantiasa mengorbit inti. Nah, dalam hal ini ya,
Kalau benda berputar ada gaya yang menuju pusat disebut dengan gaya sentripetal. Nah, dalam hal ini gaya Coulomb yang terjadi antara inti positif dan elektron negatif berfungsi sebagai gaya apa? Gaya sentripetal. Gaya Coulomb inilah yang menyebabkan elektron senantiasa mengorbit inti. Nah, tapi walaupun model atom Rutherford ini relatif lebih meyakinkan karena didukung dengan eksperimen, tapi model atom Rutherford punya kelemahan. Nah, kita lihat apa kelemahan model atom Rutherford. Pertama, Rutherford tidak bisa menjelaskan kestabilan elektron ketika mengorbit inti. Artinya gini, pada saat elektron itu mengorbit inti, elektron itu terus-menerus memancarkan energi. Sehingga karena terus-menerus dipancarkan energi, satu saat nanti dia kehilangan energi. Kalau kehilangan energi karena elektron ditarik oleh inti, maka satu saat nanti elektronnya akan tertarik dan bersatu ke dalam inti. Nah, kelemahan yang pertama, Rutherford tidak bisa menjelaskan kestabilan elektron ketika mengorbit inti. Dengan kata lain, kelemahannya apa? Elektronnya tidak stabil. Yang kedua, pada saat elektron mengorbit inti, tersiratlah di sana sifat gelombang partikel, maka akan dipancarkan gelombang. Nah, karena teori Rutherford mengatakan elektron ini terus-menerus memancarkan energi, maka nanti spektrum yang dihasilkannya adalah spektrum terus-menerus atau kontinu. Padahal menurut pengamatan dengan menggunakan spektrometer massa pada atom hidrogen, spektrum itu bukan spektrum kontinu, melainkan spektrum garis. Ya, nah jadi walaupun saat itu teori Rutherford memang sangat meyakinkan karena didukung dengan eksperimen, tapi punya kelemahan. Ya, ini model atom yang keempat, yaitu apa? Model atom Rutherford. Nanti berikutnya kita akan lihat model atom yang diajukan Bohr untuk melengkapi, memperbaiki dan menyempurnakan apa? Model atom Rutherford.